yang dari Jakarta ke Bandung harus menempuh waktu sampai 3,5 jam. Trayek Jakarta ke Bandung ini baru awalnya saja, karena rencananya pembangunan kereta cepat ini akan diteruskan sampai Surabaya. Coba, berapa waktu tempuh dari Jakarta ke Surabaya kalau pakai kereta cepat? Ternyata cuman 5 jam saja. Kereta cepat ini bisa melaju sampai 350 km per jam. Jadi coba bayangkan, Anda punya mobil Ferrari, terus digeber selama 5 jam pada kecepatan puncaknya, maka akan sampai pada waktu yang sama dari Jakarta ke Surabaya. Gila kan? Cuman ya itu tadi, seperti beli mobil Ferrari, untuk pembangunan kereta cepat ini juga nggak murah. Waktu awal perkiraan saja, nilai pembangunan kereta cepat ini sudah di angka 86 triliun rupiah. Sekarang bengkak sampai total 113 triliun rupiah. Persoalan bengkaknya kereta cepat ini jadi bahan gibah di kalangan oposisi. Dan seperti biasa, disambung-sambungkanlah dengan hutang pemerintah. Padahal, kalau mau teliti, bengkaknya biaya kereta cepat ini paling besar itu ada di bagian pembebasan lahan. Sejak Jokowi menerapkan konsep ganti untung bukan ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya kena proyek pemerintah, maka biaya pembebasan lahan itu selalu angkanya besar di proyek-proyek infrastruktur. Tapi Jokowi juga nggak peduli, toh yang dibeli adalah tanahnya rakyat. Dan rakyat juga senang kok tanahnya dibeli mahal sama pemerintah. Mereka jadi kaya raya. Semakin banyak proyek infrastruktur pemerintah, rakyatnya malah semakin sejahtera. Coba bandingkan dengan pembangunan kereta cepat di India yang akhirnya gagal karena ribut masalah pembebasan lahan. Ya, masih ingat dengan Ignatius Jonan, salah satu menteri di pemerintahan Joko Widodo di periode pertama. Inilah pernyataan Ignatius Jonan. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Zaman Orde Baru aja nggak bisa nurunkan penumpang di atas atap KRL. Ayo, betul kan? Mau Kementerian BUMN ngomong beginilah, begitulah. Mana hasilnya? Ya. Nah, perhubungan juga sama. Nggak ada. Setelah itu kan beres kan? Ya. Beres. Nah, beresnya gini. Cerita nih. Waktu saya mau membersihkan itu, kalau saya nggak mengalami sendiri, itu saya nggak tahu kenapa penumpang itu mau naik di atas atap. Pada risikonya kalau jatuh, risikonya itu nggak ada opsi. Kalau jatuh itu mati pasti. Ya. Penumpang kalau naik di atas atap KRL zaman dulu itu kalau jatuh, itu saya sudah instruksi ke lapangan. Kalau jatuh segera ditolong, dimasukkan di rumah sakit terbaik, mudah-mudahan hidup. Nah kalau hidup terus kita wawancara. Nah diwawancara terus buat testimoni kan? Iya. Masukkan televisi, betul kan? Supaya orang nggak mau naik jalan. Nggak ada yang hidup Pak, nggak ada. Nah, apalagi kalau kesetrum, ya. Itu loh, kabel dulu. Di rumah dicolokan itu ampernya kan 220 ya. Ya, kalau di listrik kabelnya kereta itu, listrik aliran atas itu bukan 220, itu 1500 ya. Jadi kalau Anda pegang harus meninggal. Enggak, kalau enggak Anda pasti menyesal. Anda enggak meninggal itu pasti. Saya itu naik sendiri berkali-kali dari stasiun Bogor, dari stasiun Depok, dari stasiun Citayam. Itu kalau kereta tanpa AC itu gimana? Wah, enggak tahan memang. Kalau naik jam 6 pagi dari Bogor masih tahan, tapi lewat UI udah nggak tahan. Udah jam 7, jam 8 udah nggak tahan, panas sekali di dalam. Akhirnya saya bikin kebijakan, sudah gini aja, keretanya semua dibuang, ganti single service. Semua pakai AC dan tidak ada ekspres, nggak ekspres, semua berhenti di setiap stasiun. Loh, komuter kok ada yang ekspres, ada yang enggak. Ya, jadi ini nggak tahu pikirannya dulu gimana. Oke, semua single service pakai AC. Nah itu yang mengakibatkan penumpang sudah nggak bisa naik lagi di atas atap. Di dalam dingin kok, paling kurang bisa bernapas lah. Ya. Kalau dulu nggak bisa bernapas, nggak pakai AC itu, setengah mati Pak. Terus saya ngalami sendiri, saya coba sendiri. Makanya saya tahu. Nah, waktu merubah itu, debatnya itu dengan teman-teman di perhubungan, itu saya ngomong, ini semua pakai AC, tidak boleh tidak pakai AC, saya hapus semua. Kalau pemerintah nggak mau harganya berubah, ya subsidinya tetap harus ada.
Nah di peraturannya itu yang disubsidi itu kereta tanpa AC, nggak bisa peraturannya. Ya saya ngotot harus dirubah. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Harga tiketnya saya naikkan terus. Akhirnya oke, diterima. Nah tapi tetap harga tiketnya 5.000. Dulu nggak pakai AC itu harganya 2.000. Transportasi umum merubah dari 2.000 ke 5.000 itu luar biasa loh ributnya mestinya. Tapi nggak ribut kan? Sedikit lah ya. Ada lagi ibu-ibu kayak gini kan, dinaikkan tiketnya dari 2.000 ke 5.000. Saya tungguin tiap hari Pak. Di stasiun Manggarai itu kan stasiun perlintasan. Banyak orang turun di situ. Ada ibu-ibu kayak begini, bukan dia sih. Turun dari KRL ngomong sama saya, gara-gara tiket naik itu mungkin. Wah, saya tungguin aja kan, marah-marah kan ada nama saya di sini. Ya kalau Pelindo nggak pakai nama gitu, namanya di Keplek ini nggak kelihatan. Nah Pak Ambra mau di demo, Pak direksi, bukan gitu, buka. Ya kan. Soalnya namanya nggak kelihatan kan, pakai gantungan anjing itu. Iya kan. Pak Dirut, kalau mau yang itu semua itu kasih nama di sini ya. Kasih nama Pak, jadi orang tuh tahu gitu loh. Oh ini siapa, ya kan? Ya perlu itu. Lo sama dulu di kereta api semua tutupin jaket Pak, jadi orang nggak tahu kan. Saya bilang nggak boleh. Ya, seragamnya semua harus pakai nama. Dia tahu kan nama saya juga ada. Ada ibu-ibu kayak begini marah-marah di stasiun, saya tungguin aja biar dikerubung orang kan. Begitu kerubung banyak semua, dah ibu sudah selesai marah, sekarang saya jawab. Kan dia bilang, saya itu tidak puas dengan Bapak. Loh, memang saya bukan alat pemuas kan gitu. Malu ibunya pergi udah. Zaman Orde Baru aja nggak bisa nurunkan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Denny Siregar tentang bagaimana perjalanan kereta cepat ini adalah program Jokowi yang diduga akan merugikan negara ya. Bagaimana dananya diambil, seperti apa, kita bahas satu persatu. Ya. Disampaikan di sini bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung merugi. Ini jawaban bagaimana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pengerjaan proyek kereta cepat dengan rute dari Jakarta menuju Bandung. Nah, tentunya program-program ini ya pastinya memiliki nilai-nilai ya, nilai-nilai yang ditanamkan oleh Jokowi, yang dimana itu terlihat bagus, itu terlihat enak ya. Tetapi apakah ini nantinya akan meningkatkan dan perekonomian masyarakat, memperlancar pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang berkantor, ataupun seperti apa, ataupun hanya menguntungkan negara lain dari gaya-gaya program Jokowi yang begitu elit, terlihat elit. Tentunya masuknya kereta cepat di Indonesia awalnya itu luar biasa. Kita bangga kepada Jokowi, patut diapresiasi. Tetapi itu hanyalah sebuah program yang dimana biar nama Jokowi makin dikenang ya. Dia udah membuat suatu program-program seperti ini, apalagi seperti IKN ya. Jangankan kereta cepat, IKN lah. Buat apa toh dipindahkan lagi begitu ya? Uangnya di mana? Itu nantinya akan jadi mangkrak dan akan jadi hutang negara. Nah, program-program seperti ini yang akan menambahkan hutang negara. Nanti bertanya-tanya lagi, ini uangnya harus dibayar pakai apa? Kok bisa negara kita berhutang? Nah, masyarakat yang jadi sasaran, PPN dinaikkan untuk bayar-bayar hutangnya Jokowi, hutang negara. Program-program seperti ini menurut saya bukan prioritas utama ya. Jalan tol oke, itu akan mempermudah supaya tidak terjadi kemacetan, itu yang bagus. Tapi kereta cepat ini, apakah ini akan menjadi sebuah wadah untuk mengembalikan meningkatkan perekonomian masyarakat ataupun tidak, begitu ya. Nah, menurut Budi, urusan anggaran dana yang masuk dari Cina akan segera rampung
Setelah proses penyelesaian, ya bersamaan dengan itu finansial, setelah itu cair, kemudian proyek kereta cepat itu bisa dilaksanakan katanya. Ya. Proyek kereta cepat memang terbilang molor sejak dilaksanakan groundbreaking ya pada 2016 lalu. Proyek yang ditaksir bakal menghabiskan anggaran sebesar 82.700 triliun, itu masih belum ada progres signifikan. Ya, artinya di mana dana sebesar itu, guys? Ya, itu akan menghambur-hamburkan uang negara dan tidak ada yang bisa dibanggakan di dalamnya dengan gaya-gaya seperti itu. Ya, harapan kita Prabowo dapat menyelesaikan hal ini, kereta cepat, ya, IKN, bagaimana menyelesaikannya dengan baik, ya, tanpa ada hambatan-hambatan apapun dan tanpa membuat uang negara habis begitu ya. Jangan hambur-hamburkanlah uang negara di situ. Uang negara masih banyak hal lain yang mestinya dapat bermanfaat bagi masyarakat langsung dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Nah, teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini. Bagaimana teman-teman menanggapi hal ini? Bagaimana teman-teman menilai hal ini? Sampaikan di sini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.